Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 17 ayat 17. Seorang selalu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus pesan menunjukkan susah di agama ini. Hari ini Dewa belajar 4 tubuhku memuliakan Allah. Memberikan contoh cara menggunakan anggota tubuh ciptaan Tuhan untuk memuliakan Allah. Memberikan contoh cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Memberikan contoh cara menjaga tubuh agar tetap segar dan sehat sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah. Persiapan pujian, siswa menyanyikan lagu Ayo Gerakan Tubuh sambil menggerakkan tubuhnya. Dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan, bersama-sama. Melangkah ke depan dan digoyang-goyang dengan memuji Tuhan bersama-sama. Kaki ke depan, kaki ke belakang dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bernama Yesus bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke belakang dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke belakang dan digoyang-goyang memuji Tuhan bersama-sama. Dan ke belakang, badan ke depan, belakang ke badan ke belakang dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan bersama-sama. Untuk selanjutnya, kata kaki kanan atau kaki kiri dapat diganti dengan bagian-bagian tubuh lain seperti tangan kanan atau tangan kanan kiri, pinggang kanan, pinggang kiri. Doa pembuka, seorang siswa memimpin doa pembukaan bersyukur kepada Allah untuk tubuh yang diciptakannya. Pendahuluan, apa yang kalian rasakan setelah menyanyi lagu Ayo Gerakan Tubuh? Merasa
bergoyang-goyang. Apakah kalian menyukai olahraga? Suka? Menurut kalian apa manfaat jika kita rajin berolahraga? Kita akan segar dan sehat. Oke, materi tubuhku memuliakan Allah. Firman Tuhan di dalam Korintus 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berbunyi, atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu memuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa artinya tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah miliki Tuhan dan tempat tinggal Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita tetap bersih dan sehat, serta memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tubuh kita adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ujung jari yang sangat peka mengandung ujung syaraf yang kita dapat merasakan sentuhan yang sangat kecil. Sungguh ajaib. Tidak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang sama, meskipun mereka saudara kembar. Tuhan menciptakan bagian-bagian tubuh di dalam yang tidak dapat kita lihat, tetapi memiliki fungsi dan peran yang luar biasa. Tuhan menciptakan setiap manusia unik, berbeda, tidak ada yang sama. Tuhan ingin kita menggunakan setiap anggota tubuh untuk melakukan kegiatan baik dan menyenangkan hatinya. Tuhan ingin kita menggunakan mata dengan baik, misalnya membaca banyak buku dan yang baik agar pengetahuan kita bertambah, dan tentunya dengan teratur membaca Alkitab agar kita bertumbuh menjadi anak berhikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan ingin kita menggunakan tangan dan kaki untuk melayaninya, misalnya kaki berjalan ke gereja untuk beribadah, rajin ke sekolah untuk menuntut ilmu, menolong ibu membeli sesuatu ke warung, mengunjungi teman yang sedang kesusahan. Tuhan juga menginginkan kita memiliki hati dan pikiran yang baik, seperti terlihat dalam perilaku yang baik juga, misalnya mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi ketika kita ingin diperhatikan, kita akan terlebih dahulu memperhatikan mereka. Kita tidak ingin disakiti, maka kita tidak akan menyakiti mereka. Itu sebabnya kita akan patuh terhadap nasihat dan anggota keluarga, peduli dengan kesusahan dan kebahagiaan yang dialami oleh teman. Tidak mengejek teman, tidak berbicara kasar, tidak memukul orang lain, tidak merusak mainan teman, dan sebagainya. Tuhan pasti senang jika kita menghargai tubuh, hati, dan pikiran dan menggunakannya untuk memuliakannya. Kita bersyukur dengan cara hidup bersih dan sehat, serta memiliki hati dan pikiran baik, dan tidak lupa berusaha tersenyum dengan manis. B. Aku menjaga tubuh bersih dan tetap sehat. Di dalam Yohanes 13 ayat 1-5, Yesus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kebersihan yang baik, karena akan menjauhkan kita dari penyakit dan menjaga kita
kita tetap sehat. Di zaman Yesus, meskipun semua orang memakai sendal, tetap saja kaki mereka menjadi kotor karena jalanan kotor dan berdebu. Mereka harus sering mencuci kaki. Jadi ketika kita mengunjungi rumah seseorang, biasanya tuan rumah menyediakan air agar tamu dapat membasuh kakinya, dan ini adalah tugas seorang pelayan. Cara mencuci kaki adalah pekerjaan yang kotor dan sulit. Namun tidak demikian dengan Yesus. Sang juru selamat dengan rendah hati mencuci kaki para muridnya. Kita harus belajar pentingnya merawat tubuh agar selalu terjaga kebersihan untuk kesehatannya. Ketika menjaga kebersihan tubuh, kita dapat menghindari penyakit sekaligus menjaga orang lain tidak tertular kuman. Apa itu kuman? Kuman sangat kecil sehingga tidak dapat melihatnya dengan mata tanpa bantuan Allah. Sungguh mengerikan, begitu kecilnya sampai berjuta-juta. Kuman dapat berkumpul di bulatan jarum, padahal kuman di mana-mana, misalnya di jalan yang kita lalui, di berbagai tempat, di rumah, di meja sekolah, di segala macam benda. Kita bersyukur pada ilmuwan yang dapat menemukan beberapa jenis kuman baik bagi manusia yang digunakan dalam dunia pengobatan. Namun juga beberapa jenis kuman tidak baik dan menyebabkan manusia jatuh sakit. Misalnya kuman yang ditemukan di kotoran manusia dan hewan, cairan tubuh seperti cairan bilik, air yang tidak bersih. Kuman dapat menyebar seperti kuman flu ketika kita batuk dan bersih. Oleh karena itu, kita harus menangkap kuman dengan sapu tangan atau tisu agar mereka tidak menyebar dan menulari orang lain. Atau tutup mulut dengan lengan ketika batuk. Kamu tentu ingat ketika pandemi COVID-19 diketahui masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2022. Virus COVID-19 sangat mudah menempel di tangan. Dari tangan virus jahat masuk ke dalam tubuh ketika menyentuh mulut, hidung, mata. Ketika berada di dalam tubuh, virus COVID-19 dapat membuat sakit dan dapat menularkan kepada orang lain ketika tidak menjalankan pola hidup bersih. Oleh karena itu, menjaga tangan tetap bersih akan menolong kita semua orang tetap sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi tubuh yang sempurna dengan cara rajin merawatnya. Kita menjaga kebersihan tubuh dengan mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir sebelum dan setelah makan, setelah ke kamar mandi, setelah bermain di luar, setelah menyentuh binatang peliharaan. Sangat penting kita untuk mencuci tangan dengan 6 langkah hanya 40 detik, tetapi mendatangkan manfaat yang besar. Dengan mematuhi prokes dengan ketat dapat menghindarkan kita dari tertular virus dan menularkan virus kepada orang lain. Kita mencuci kaki setelah berpergian dan ketika akan pergi tidur. Kita mandi setiap pagi dan sore hari, menggosok tubuh dengan sabun
dan air. Oke, kita menyisir rambut agar rapi dan mengguntingnya ketika telah panjang agar lebih rapi. Oke. Kita rajin menyikat gigi dengan pasta gigi agar gigi putih, bersih, dan tidak berlubang. Kita juga berusaha menghindari makan makanan yang manis-manis seperti permen. Dengan bantuan orang tua, kamu dapat merawat telinga dengan membersihkannya secara rutin. Kita menggunting kuku, jari tangan dan kaki supaya tidak ada kotoran di bawah kuku. Sebaiknya kamu menghindari menggigit kuku agar jangan ada cacing yang masuk ke dalam tubuh. Kita selalu menggunakan pakaian yang bersih dengan bahan yang tetap agar nyaman, menghindari dari bau badan yang tidak sedap. Menjaga tubuh tetap sehat dan segar. Selain menjaga kebersihan tubuh, Tuhan juga menginginkan kita menjaga tubuh agar segar dan sehat. Antara lain, makan dan minum secara teratur. Setiap hari kita harus minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas agar tubuh kita tidak kekurangan cair. Air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas, itu yang paling sedikit. Aduh, perutku akan meletus. Tubuh juga membutuhkan makanan. Kita bersyukur untuk semua makanan yang disediakan oleh orang tua. Kamu harus makan tepat waktu 3 kali sehari. Makanan berguna untuk menghasilkan tenaga agar dapat melakukan berbagai kegiatan seperti belajar dan bermain, juga membantu tubuh kita tidak mudah juga terserang penyakit. Sumber makanan utama bagi tubuh kita adalah nasi, sayur, dan lauk pauk. Apakah kamu suka dibutuhkan oleh tubuh? Buah dan sayur juga banyak mengandung serat sehingga dapat menghambat penyerapan lemak di dalam usus halus dan memperlancar BAB, buang air besar. Itu singkatan buang air besar. Artinya kalau buang air kecil BAK. Sebaiknya kamu menghindari jajanan yang tidak bersih, mengandung pemanis buatan, pewarna makanan yang tidak alami, serta terlalu gurih. Setiap akan makan, lihatlah tanggal pada kemasan agar tidak makan makanan yang telah kadaluarsa. Artinya kadaluarsa itu singkatan dari expire, sudah rusak, sudah boleh dimakan atau sakit perut. Hindari orang yang sedang merokok dan jangan mau menggunakan narkoba yang dapat merusak tubuh pemberian Tuhan. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita harus menyediakan waktu untuk rajin berolahraga karena olahraga secara rutin mampu membangkitkan semangat dan mengingatkan stamina. Juga membiasakan bangun dan tidur dengan jadwal yang rutin. Tuhan senang jika kita menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Karena tubuh yang bersih membuat kita sehat. Di dalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa dan pikiran yang sehat. Bila tubuh sehat, kita dapat beribadah, ke gereja, pergi ke sekolah, bermain dengan teman. Pendalaman materi. Kegiatan 4 dari 1. Praktik 6 langkah mencuci tangan dan menggosok gigi. Perhatikan petunjuk gurumu untuk melakukan praktik 6 langkah mencuci tangan dan menggosok gigi dengan cara yang benar. 6 langkah mencuci tangan. Oke. 1. Kayaknya aku tak bisa baca, tapi aku sudah tahu. Pertama, kita taruh sabun di tangan, lalu kita gosok begini, lalu kita kasih begini, saya begini, lalu saya begini, saya begini, dan selesai, dicuci, selesai. Oke, sekarang ini yang contoh langkah 1 mensikat gigi. Pertama, sikat di atas dan di bawah, di depan. Lalu kedua, sikat yang di belakang, dan ketiga, sikat di belakang tapi yang di samping. Dan 4, sikat yang gigi ini, lalu sikat yang di atas dan sikat yang di bawah, selesai, dan kumur, sudah. Oke. Kegiatan 4 dari 2, membuat tangan yang bersih dan tangan yang kotor. Bahan yang dibutuhkan: 2 lembar kertas HVS, 1 lembar kertas BC, lem, gunting. Langkah-langkahnya: jeblak dulu kedua tanganmu di kertas, lalu gunting dengan rapi. Hiaslah dengan menambahkan kuku atau aksesoris yang lain, lalu warnai dengan rapi. Buatlah satu tangan terlihat bersih dan yang satu tangan terlihat kotor. Di bagian tengah ada tangan yang bersih. Tuliskan tekadmu untuk menjaga kebersihannya. Misalnya, aku mau menjaga kebersihan tanganku. Di bagian tengah pada yang kotor, tuliskan tekad yang kamu lakukan untuk membuatnya bersih. Misalnya, aku mau rajin mencuci tangan. Tempelkan kedua tanganmu di kertas BC. Ini PR. Nanti kita bikin besok. Kegiatan 4 dari 3, menuliskan menu makanan sehat. Yeay, makanan sehat. Untuk kegiatan ini, siapkan alat tulis dan pensil warna. Oke, ikutlah petunjuk gurumu. What the hell? Oke. Aku tak bisa karena tiada guru, sorry. Rangkuman. Siswa membaca rangkuman dan membisikkannya kepada paling sedikit 3 teman yang lain. Ayo kita melindungi diri sendiri dan sesama, dan menjaga kebersihan tubuh dan menjaga kesehatannya agar dapat memuliakan Tuhan. Ayat hafalan. Aku belum hafal Amsal 17 ayat 17, baru mau yang ayat hafalan baru. Gila. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan membawa kamu, bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tubuhku yang telah Engkau anugerahkan. Aku ingin memuliakan-Mu dengan terus menjaga tubuhku bersih dan sehat. Salah satunya, tolonglah ingatkan aku rajin mencuci tangan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain agar tetap sehat. Amin. Oke, dah. Selalu menjaga kesehatan tubuh ya teman-teman. Sampai jumpa nanti di PR. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Dan ayo kita membuat PR dari agama. Pertama, ayo kita gambarkan tangan kita.
Selesai. Ini kita gunting. Nah, ini sekarang ada 2. Tapi teman-teman, aku tidak mau gunting yang ini karena ini nanti tidak bisa dibuka seperti buku. Ayo sekarang ayo mewarnai. Satunya tangan kotor dulu. Tangan kotor.
Ini tangan kotor, ini tangan bersih. Kalau ini yang biru. Kalau teman-teman kreasilah sendiri mau warna apa gitu. Oke. Oke, selesai. Itu dia. Sekarang kita akan lem. Astaga, aku lupa. Aku kehabisan lem. Tunggu situ ya. Kita hacker saja. Aku bingung nih. Oh iya, kita begini saja. Dan kita hanya perlu buka seperti begini deh teman-teman. Aku akan bacakan kalau yang dari tangan kotor. Nah, sekarang aku akan jaga kebersihan. Kalau tangan bersih, aku akan jaga kebersihan. Oke, itu dia PR kita selesai. Dah.